ini merupakan adalah sebuah pembuktian ya buat kita sebagai pelajar Indonesia, khususnya SMP dan SMA. Ketika pandemi seperti ini bukan berarti kita diam, ya. Kita terus bergerak. Kita terus bisa memberikan kontribusi buat negara, ya. Salah satunya tadi dengan adanya perlombaan, kita semua bisa beraktivitas, kita semua bisa membuat ide-ide kreatif di masa pandemi seperti ini. Terus yang selanjutnya adalah kami selaku SMA IT Latansa Cendekia tentunya ya mengajak nih ya buat adik-adik khususnya kelas 9 SMP ya untuk bergabung bersama kami. Kenapa kalian harus bergabung dengan kami? Ya, pertama kita punya visi yang begitu luar biasa. Mewujudkan generasi cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual, serta berakhlak mulia. Ya, jadi ada 4 poin yang harus dimiliki siswa-siswi SMA IT Latansa Cendekia. Yang pertama adalah cerdas intelektual, cerdas emosional, dan spiritual, serta berakhlak mulia. Ya, intelektual, emosional, spiritual, dan berakhlak mulia. Nah, selain itu juga kita memiliki budaya sekolah, ya, yang merujuk kepada visi sekolah dan misi sekolah. Ya, budaya sekolahnya adalah pertama, setiap pagi kita memiliki kebiasaan yaitu membaca zikir dan doa al-masyurat, ya. Terus melaksanakan sholat sunnah duha, terus juga sholat berjamaah, terus memiliki kebiasaan 5S, ya. Salam, salim, sapa, sopan, dan santun. Tentunya yang terakhir adalah, alhamdulillah sekolah kita memiliki lingkungan yang bersih dan nyaman, ya, dan fasilitas yang sangat mendukung buat kalian semua yang bergabung bersama dengan kami. Nah, terus juga ada 7 program unggulan ya yang kita miliki. Yang pertama adalah program training motivasi. Nah, ini penting nih bagi siswa-siswi agar selalu semangat dalam hidupnya, dalam belajar, dalam meraih cita. Makanya kita ada kegiatan yang namanya training motivasi. Ya, insya Allah dengan pembicara-pembicara trainer nasional. Yang kedua adalah mabit, ya, malam bina iman dan takwa. Biasanya kegiatan ini kita adakan 3 bulan sekali ya. Mereka siswa-siswi menginap di sekolah, lalu ada kajian Islam, ya, lalu kita melaksanakan sunnah-sunnah, lalu kita paginya berolahraga dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah ada super camp, ya. Nah, super camp ini kita biasanya keluar gitu ya. Kita bercamping ya. 2 hari 1 malam ya dan lain sebagainya. Terus juga yang keempat adalah kita ada kegiatan PPM nih ya, yang mana di SMA yang lain belum tentu ada gitu. Apa itu PPM? Praktek Pengabdian Masyarakat. Biasanya ini dilaksanakan oleh kelas 11 ya. Mereka kita terjunkan kepada masyarakat untuk mengabdi, untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat buat masyarakat. Terus yang keempat adalah education field trip ya. Alhamdulillah seperti kemarin kita mengadakan kunjungan ke Kota Tua dalam rangka untuk tadi ya berkomunikasi dengan bahasa Inggris ya. Kalian bisa lihat channel YouTube kita di SMA IT Latansa Cendekia ya. Terus juga yang kelima adalah kita ada tahsin dan tahfiz Quran, yaitu adalah memperbaiki baca Quran dan menghafal Al-Quran. Yang keenam adalah kita memiliki kegiatan yaitu adalah
bimbingan belajar atau masuk PTN ya. Nah, jadi alhamdulillah di tahun ini juga ada 3 siswa kita yang masuk perguruan tinggi negeri, yaitu di UIN Bandung, UIN Jakarta, dan UIN Salatiga ya. Dan alhamdulillah di swastanya juga banyak ya, ada di Unida, Gontor, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kegiatan yang kita biasa laksanakan adalah seminar pelajar ya. Ini penting nih ya, seminar-seminar pelajar baik secara internal dan eksternal ya. Biasanya kita mengirim siswa-siswi kita untuk mengikuti seminar pelajar yang ada di wilayah khususnya Tangerang atau nasional ya. Baik, sekali lagi buat teman-teman, buat adik-adik semua ya, semangat dan selamat mengikuti pelatihan desain ya. Semoga apa yang diberikan oleh mentornya dalam pelatihan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan buat adik-adik semua, khususnya kelas 9 SMP, ya, terutama di wilayah Pasar Kemis dan sekitarnya, segera daftar karena kuota kita hanya beberapa lagi ya. Sekali lagi, segera daftar karena kuota kita terbatas ya. Dan insya Allah ada program IPA dan IPS. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Tetap semangat dalam belajar. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah setelah ini ada kegiatan-kegiatan yang akan ditampilkan oleh MC ya, atau pembawa acara kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tadi itu merupakan salah satu macam-macam program yang ada di sekolah kita, kegiatan-kegiatan yang ada SMIT Latansa Cendikia. Oke, sebelum kita mulai ke acara, kita bakalan foto bareng dulu ya. Semuanya tolong tolong nyalain kameranya ya. Semuanya bisa nyalain kameranya. Oke, bisa bergaya. 1, 2, 3.
Udah emang. Udah. Nggak ada itunya. Lagi ya, 1, 2, 3. Di sini antum sama kan Pak pencetnya? Windows print screen kan Pak? Nggak ada. Udah Pak. Windows print screen kan? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita lanjut ke acara yang kita tunggu-tunggu. Acara pedes atau pelatihan desain bersama Kak Budi Prasetyo dan Kak Ikhwan. Oke, yang pertama adalah dari pelatihan desain dari Kak Budi dengan materi desain via PC melalui software Inkscape. Kepada Kak Budiman Prasetyo, waktu dan tempat dipersilahkan. Sudah terlihat muka saya dan teman-teman. Sini saya akan share screen. Share screen-nya ke Inkscape. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Budiman Prasetyo. Saya ini guru ya di sini di SMIT Latansa Cendekia. Saya guru. Saya di sini guru kimia gitu. Ya kebetulan saya bisa seni komik Jepang yaitu manga. Kemudian juga bisa desain grafis. Ada beberapa software yang saya bisa kuasai. Alhamdulillah diantaranya software CorelDRAW. Kemudian ada Manga Studio. Manga Studio ini khusus untuk kita bikin panel pada komik manga gitu. Jadi di sana lebih khusus gitu, dari pengasiran, kemudian efek-efek itu ada di Manga Studio. Kemudian hari ini kita akan belajar Inkscape gitu. Jadi Inkscape ini merupakan salah satu dari sekian banyak software desain gitu. Jadi software desain nggak cuma Adobe Illustrator, nggak cuma CorelDRAW, nggak cuma Photoshop. Nah, di sini ada Inkscape. Nah, Inkscape di sini basisnya ini adalah vektor. Basisnya vektor. Mungkin ini mirip dengan CorelDRAW gitu. Jadi teman-teman yang pernah mencoba CorelDRAW atau bisa menggunakan CorelDRAW, di Inkscape ini tinggal beradaptasi gitu. Nah, tapi nanti kalau kalian belajar Inkscape, kalian akan mudah menggunakan CorelDRAW gitu. Jadi hampir mirip gitu. Hanya letak tombol-tombolnya saja yang berbeda gitu. Jadi sama-sama powerful, sama-sama memiliki kemampuan gitu untuk mengolah gambar, mengolah vektor. Nah, tenang aja, nanti
video tayangan ini akan diberikan kepada peserta ya. Jadi ini di-record gitu. Mungkin ada yang belum menginstal Inkscape gitu. Atau ada yang menginstal Inkscape bisa dicatat gitu cara-caranya. Di sini ada beberapa teknik gitu. Nah, di dalam kita belajar desain itu ada dua hal yang harus dilakukan. Dua hal yang harus dimiliki. Nah, bisa dicatat baik-baik ya. Ini teknik dasar. Ada dua hal yang harus dimiliki. Yang pertama adalah sense of art gitu. Jadi itu semacam selera seni kalian. Gitu. Sense of art. Nah, itu akan diasah gitu kan. Akan bisa diasah dengan pengalaman. Artinya kalian memiliki selera seni itu bisa dilatih gitu. Nah, kedua yaitu teknik mendesain atau teknik menggambar. Nah, dua hal itu ya. Kalau yang pertama ini sense of art bisa jadi dia memiliki selera seni yang tinggi tetapi tidak bisa desain. Itu banyak gitu. Jadi dia mengerti desain tapi tidak bisa desain. Dia mengerti atau paham, oh ini bagus, ini warnanya teratur, ini dilihat enak, ya, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengoperasikan software-software yang ada di pengolah desain gitu, seperti Adobe, Illustrator atau Inkscape, CorelDRAW. Dia nggak bisa, tapi dia bisa merasakan seni gitu. Pertama itu ya, sense of art. Kedua, tekniknya. Nah, hari ini kita lebih ke tekniknya. Sebab kalau kita belajar sense of art, itu akan lama gitu kan. Akan lama dan akan berlanjut beberapa sesi gitu kan. Soalnya banyak ya, pamflet itu sense of art-nya berbeda, poster itu juga berbeda, kemudian ada karya-karya yang sifatnya seni murni gitu. Karya-karya yang sifatnya seni murni ini mungkin juga bisa kalian pelajari dari seniman-seniman CorelDRAW atau seniman-seniman Inkscape lainnya gitu. Nah, baik. Mohon para peserta jangan ada yang mencoret-coret layar ya. Oke. Pertama kita pelajari bagian-bagian pada Inkscape. Nah, di sini ada berbagai toolbar ya, berbagai icon di sebelah kiri ini. Di sini ada kotak, gitu kan. Kalau ingin membuat kotak yang sempurna, kalian gunakan kontrol gitu. Jadi sembari kalian menekan CTRL gitu. Kemudian di drag. Nah, dia jadi kotak sempurna. Tapi kalau dia itu tidak dipencet kontrol, dia tidak akan menjadi kotak sempurna. Nah, itu berlaku untuk semua bentuk. Bisa spiral, bisa lingkaran juga. Lingkaran juga kayak gitu. Kalau tidak dipencet kontrol, dia lingkarannya tidak akan simetris. Jadi tombol kontrol itu tujuannya untuk agar mensimetriskan bentuk ya, seperti ini. Nah, maaf, nah seperti itu. Kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita belajar bentuk dan garis. Jadi ada shape, ada line. Tuh. Kalau di sini disebutnya adalah fill atau isi dan stroke atau garis. Kita pelajari ya secara singkat. Fill and stroke. Nah, di bawahnya ini kan ada warna ya, berbagai warna nih di bawahnya. Di paling bawah nih ada warna ya. Nah, kalau klik kanan nanti ada pilihan
fill atau stroke gitu. Kalau diklik kanan pada warnanya. Kalau fill, maka dia akan ke bagian isinya. Misal saya fill warna merah. Kemudian kalian klik kanan pada warna apa gitu. Klik kanan. Kemudian stroke. Stroke itu adalah garis luar. Mungkin tidak terlihat ya kalau saya aktifkan Docker yang paling kanan. Ini disebutnya Docker ya. Yang di kanan muncul. Nih ada stroke. Untuk mengaktifkannya, kalian klik kanan pada gambar, kemudian ada fill and stroke. Nanti muncul. Misalkan ini saya X ya. Docker fill and stroke-nya saya exit, kan hilang ya. Kemudian kalian bisa aktifkan, klik kanan, fill and stroke. Fill and stroke. Nah, nanti muncul dia. Nanti ada fill. Fill itu warna yang dalam nih. Saya geser-geser ya, dia berubah. Nah, ada stroke. Stroke-nya mungkin kurang kelihatan ya kalian. Saya pertebal menjadi 20 mili. Nah, jadi kelihatan kan? Ini warna biru nih. Saya pertebal lagi mungkin. Nah, ini warna biru. Nah, itu fill and stroke. Ketika kalian membuat garis bebas, kalian bisa menggunakan draw freehand. Nah, ini juga di CorelDRAW juga ada draw freehand. Apabila kalian ingin membuat sesuatu yang bisa diisi atau fill, maka garis itu harus bertemu dengan garis atau ujung garis bertemu dengan ujung garis. Saya contohkan. Nah, ini ujung garisnya. Ujung garisnya itu dia tandanya kotak gini ya. Ujungnya nih. Bisa kita lihat nih, dia kotak. Harus disambungkan gitu. Nah, kalau seperti ini belum menjadi bentuk, tapi masih garis. Nah, jadi kalau kita gabungkan gitu kan. Maaf. Oke. Kalau kita gabungkan pakai pensil. Nah, kita gabungkan. Nah, ini sudah bisa diisi. Seperti itu. Nah, ini agak sedikit sulit ya kalau sembari ngezoom gini. Nah, di sini saya akan memberitahukan shortcut pada Inkscape ya, yang sering digunakan. Shortcut itu adalah tombol cepatnya gitu. Nah, untuk Ctrl G, Ctrl plus G, itu adalah untuk menyatukan atau membuat grup gambar. Misal ada kotak di sini, kemudian ditambah dengan lingkaran di sini. Nah, kalau ingin menggabungkan keduanya, bisa dipilih, bisa diseleksi gini, dipilih dua-duanya. Kemudian grup, Ctrl G. Nah, dia akan menjadi satu. Seperti itu, akan menjadi satu bagian. Sini agak berat ya kalau sembari ngezoom. Sebenarnya ini ringan ya, aplikasinya ringan. Kalau untuk ungroup itu bisa Ctrl U untuk mengembalikannya masing-masing gitu. Ungroup. Nah, untuk mengcopy itu Ctrl D. Untuk menduplikat gambar itu Ctrl D. Ctrl D. Nah, dia akan duplikat. Tapi ini berat banget, saya mau geser gambarnya.
Apa ini berat banget? Nah, kalian bisa coba di rumah tuh. Ini sebenarnya pengen saya geser, ini udah ada 2 gambar ya. Pengen saya geser tapi berat banget. Saya baru sadar ternyata kalau sembari nge-zoom kemudian buka software itu berat. Nah, bisa kalian ini ya, coba di rumah. Kemudian nah, dari sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Ini yang paling dasar banget ya. Sebelum saya lanjut ke studi kasus gambar. Tidak ada ya. Kak, kenapa pakai Inkscape nggak software lain? Nah, Inkscape ini kenapa saya nyuruhnya pakai Inkscape? Karena ini kan pelatihannya sangat umum dan dari berbagai background ya. Nah, Inkscape ini bagus untuk pemula gitu. Download aplikasinya di mana? Di websitenya inkscape.org. Di sana gratis, nggak harus nge-crack, nggak harus ngebajak gitu. Ini gratis. Tapi kemampuannya sama kayak CorelDRAW, bisa diadu ya, boleh diadu. Nah, beda sama Manga Studio, beda sama apa sih, CorelDRAW, Adobe Illustrator itu kan bayar. Kalau kalian download atau install nggak bayar, berarti kalian sudah membajak. Seperti itu. Nah, itu juga Inkscape ini bisa untuk berbagai OS ya. Kalau kalian laptopnya Apple bisa, kalau laptopnya pakainya Windows bisa gitu. Jadi berbagai ini ya, OS atau operating system bisa. Kalau saya ini pakai Windows. Nah, di sini saya lanjutkan ya. Nah, FN plus spec down itu untuk agar objeknya itu ke belakang gitu. Kalau di mana CorelDRAW itu juga sama gitu, ada back down, ada membuat gambar itu menjadi di belakangnya gitu. Seperti yang tulisan ini nih, tulisan Jepang yang ada di gambar sampingnya ini nih. Ini adalah hasil dari membelakangkan objek gitu. Jadi kotak yang ada di sini itu adalah hasil dari send backward. Nah, kalau di CorelDRAW ada send backward. Nah, di sini pakai FN back down. Jadi objeknya itu di belakang. Kayak tangannya ini nih, tangan yang saya bikin ya. Ini ada di apa namanya, letak paling depan gitu. Jadi untuk kotak yang di belakangnya nih, yang pelindung badannya, ini ada di belakang tangannya gitu. Jadi untuk kalian menggambar tangan gitu, agar dia terlihat tampak paling depan, itu pakainya FN back up kalau ke atas gitu. Di sini berat banget, pengen saya cobain. Nah, ini saya cobain back up, back down ya. Ini saya bikin garis nih, warna hitam. Kelihatan nggak? Aduh, berat sekali. Ini saya pakai laptop sekolah ya. Biasanya kalau pakai laptop saya nggak seberat ini. Nah, saya pack down ya. Kelihatan nggak garis yang di sebelah tangan itu, sebelah tangan yang ninja itu? Itu kan dia letaknya paling atas. Kalau saya taruh paling bawah, itu saya pencet FN pack down. Nah, dia letaknya sekarang paling bawah. Nih ya. Ini, nah, itu.
Ini juga bisa diedit ya bentuk garisnya. Kalian ke fill and stroke lagi. Nah ini ada ujung garis. Kalau ujung garis itu bisa kotak, bisa halus. Nah ini ujung garis. Ujung garisnya ini nih bisa diatur. Capnya. Kemudian ada persimpangannya. Persimpangannya juga bisa diatur. Persimpangan garisnya itu mau halus atau mau kasar. Bisa. Intinya seperti itu. Teknik paling dasar. Nah, untuk saya studi kasus ya, kita lihat gambar saya ini. Nah, ini terdiri dari fill and stroke. Cukup itu aja gambar saya ini. Terdiri dari fill and stroke. Kalian kalau nggak bisa gambar atau belum bisa merasakan sense of art, kalian bisa jiplak gitu. Kalian foto gitu kan. Kalian foto pakai HP, kemudian kalian jiplak gitu. Kalian jiplak. Ini. Nah, di sini ada garis, ada fill gitu. Di sini saya bedakan. Nah, untuk garisnya ini saya taruh di paling depan garisnya. Sebentar ya, cukup berat nih. Ini juga saya bikin ala kadarnya ya. Ini cuma contoh aja, kalian bisa bikin yang lebih bagus lagi. Udah berat banget. Saya mau geser ininya nih, garisnya. Madara dengan kearifan lokal. Nah, nge-tracing beda lagi ya. Di sini juga bisa nge-tracing gambar bisa. Tapi yang saya lakukan ini bukan tracing. Kalau tracing itu dia pakai ini ya. Ada di sini tracing nih, pakai objek. Pertama, misal kalian mau gambar ya, di sini ada tracing. Misal kalian masukin gambar apa, kemudian klik kanan, terus ada tulisan trace. Coba kalian masukkan gambar apapun, kemudian klik kanan, ada trace bitmap. Nah, itu nge-tracing. Atau kita ngambil gambar nih, kita mau jadikan vektor, itu namanya nge-trace. Tapi kalau ini, kalian ngegambar garis gitu. Misal kalian ada foto kalian nih. Nah, kalian bikin garis gini. Kalian bikin garis. Nah, untuk isinya itu saya gambar lagi. Nah, saya gambar lagi agar garisnya ini itu ada di atas isi. Stroke-nya ini ada di atas fill. Ada di atas warna. Nah, itu semua kayak gitu. Jadinya kelihatannya itu ini garisnya itu teratur gitu, nggak tumpang tindih sama sesuatu. Nah, warna yang merah agak muda ini sebenarnya nyambung sampai sini. Sampai bawahnya nih, nyambung sampai sini. Tapi ini saya pack down, jadi dia di bawah garis yang ini. Nah, untuk warna juga ada di bawah garisnya. Ini saya pengen bongkar gambarnya cuma rada berat ya. Coba kita lebih interaktif nih, bisa kalian komen ya. Saya lihat kolom chat.
Kalau mau nge-tracing, tadi yang saya bilang, kalau misal kalian punya gambar, suatu gambar vektor, kalian bisa ini ya, bisa kalian klik kanan, kemudian trace bitmap. Hasilnya bisa diimport nggak? Import itu, oh ya, di sini juga bisa import gambar ya di Inkscape. Di Inkscape ini bisa memasukkan gambar, jadi Ctrl I. Nah, bisa mengimport gambar bitmap. Berarti kalau kalian mau ini ya, mau ngebuka di Illustrator, Corel, berarti gambar kalian ini harus kalian jadikan PDF. Nah, di Inkscape ini bisa kalian jadikan PDF. Jadi kalian save as, kemudian pilih PDF gitu. Pilih ekstensinya itu PDF. Untuk gambar baju Madara, gambar sendiri atau ngikutin gambar yang udah ada? Saya gambar sendiri. Aslinya saya ini pakai baju batik gitu. Nah, ini saya gambar sendiri, tapi saya ngikutin gitu. Ada referensinya. Tapi kalau kalian lihat di Google nggak ada Madara posenya kayak gini, nggak ada gitu. Jadi kalian tetap butuh referensi. Kalian tahu pamflet yang acara ini kan? Itu kan bajunya Gara ya. Nah, nggak ada pose Gara yang seperti itu. Tapi saya mengambil ininya itu pakai referensi, mengambil baju Gara atau gentongnya Gara itu pakai referensi. Jadi ngelihat aslinya kayak gimana gitu. Tinggal kalian mainkan sense of art kalian. Gimana sih caranya gambar anatomi tubuh laki-laki dan perempuan? Nah, di Google sebenarnya banyak ya handbook atau buku saku yang mengajarkan proporsi gitu. Berapa banding berapa gitu kalau tubuh laki-laki, dimulai dari ini nih. Dimulai dari bahu gitu. Itu ternyata ada ilmunya. Saya dulu sebelum lomba komik manga itu belajar itu. Sebelumnya saya nggak tahu proporsi tubuh itu, nggak tahu gitu, asal kelihatan bagus. Nah, sebenarnya nggak semudah itu untuk menggambar anatomi tubuh. Jadi ada perbandingan yang mendasar gitu antara laki-laki dan perempuan. Gesturnya mungkin berbeda, kemudian garisnya itu tegas atau lembut, itu ada. Kalian bisa belajar secara teori dari handbook cara menggambar manga gitu. Judulnya kalau nggak salah itu cara menggambar manga handbook PDF. Nah, kalian bisa cari tuh di Google. Nah, kalau misal kalian melihat komik-komik itu juga bisa menambah menambah referensi kalian gitu. Bisa menambah skill kalian juga kalau kalian ngelihat contoh-contoh. Komiknya apa namanya ya bebas, tergantung genre yang kalian mau ambil. Kalau genrenya dia aksi atau genrenya itu shonen atau apapun gitu, itu tergantung yang kalian ini ya, yang kalian mau. Untuk menentukan warna yang pas gimana, Bang? Nah, untuk teori warna tidak saya ajarkan di sini ya, karena teori warna itu kalau kuliah ini 2 SKS mungkin ya, bisa 2 jam cuma teori warna. Jadi teori warna banyak tuh, ada yang linear, triangle, kemudian juga ada yang dia itu memadukan antara warna-warna ini ya, warna-warna terang, warna-warna gelap gitu. Coba saya baca-baca dulu ya. Bagaimana cara menyimpan gambar dari Inkscape jadi JPEG? Nah, kalau kalian udah gambar nih ya, kalian udah buka Inkscape. Kalian di file terus ekspor. Diekspor. Nah, kemudian atau Ctrl E ya. Ctrl E. Nanti dia muncul di Docker. Di Dockernya itu muncul. Di Docker yang ini nih, file and stroke. Kalian pilih dulu gambar yang ingin kalian ekstrak.
atau ingin kalian simpan menjadi JPEG atau PNG, diekspor, Ctrl E. Gimana cara kasih shadow? Nah, di sini ada nih efek-efek ini ya. Ada transparan, ada shadow. Itu kalian bisa cari di toolbar yang paling kiri, yang ada pensil, ada coloring, create and edit gradients, ada di situ. Di ini ya, pilihannya banyak ya di sini ya tuh. Bisa kalian klik tuh di situ. Bisa Inkscape ini bisa pakai shadow. Nah, mungkin karena background saya ini ya manga gitu. Kalian juga bisa ya membuat pamflet gitu di sini. Nah, mungkin pamflet itu bisa jadi 2 jam lagi pembelajarannya. Jadi pamflet itu juga ada teori-teorinya, dari teori memilih font gitu kan. Jenis-jenis font, ada serif, ada sans serif, kemudian ada font-font dia itu dekoratif, font-font yang bebas gitu juga ada. Kak, kenalin tools yang ada di Inkscape. Oke, ini yang tadi ya. Di sini kalian bisa coba-coba ini toolsnya yang ada di kiri nih. Ya. Nah, ada di sini nge-crop. Biasanya kan kalian kalau bikin pamflet itu nge-crop ya. Ada crop. Ada yang komen, ini seminar Wibu. Ini bukan seminar Wibu ya. Wibu belum tentu bisa bikin manga. Cara nge-crop. Bentar. Anggaplah yang biru ini adalah foto kepala ya. Anggaplah yang biru ini adalah foto gitu. Kalian mau nge-crop sesuatu, kalian bentukan kan dengan kepalanya dia gitu. Kayak gini. Nah, kalian seleksi. Pilih objek. Nah, kemudian pilih clip set. Nah, dia akan nge-crop kayak gitu. Itu teknik nge-crop. Pamflet kalian di sini ya, pamflet kalian yang di acara ini juga itu tekniknya crop tuh. Kan ada foto kan, foto pemateri itu kan di crop bisa. Kalian bisa coba. Ini tadi saya contohkan gitu ya. Pertama, kalian bikin garis. Ini saya undo ya. Misal yang biru ini adalah foto yang ingin kalian crop. Nah, ini adalah garis bentuk yang punya kalian nih. Kemudian pilih, seleksi dua-duanya. Kemudian objek, clip, set. Nah, ini hasil dari cropnya. Ini lebih mirip pada Power Clip kalau di Corel Draw. Coba cari aja di Google. Power Clip Corel Draw. Nah, ini mirip dengan Power Clip gitu. Jadi nge-crop berdasarkan bentuk yang kita mau. Saya cek lagi. Chatnya aktif ya. Kak, gimana ya biar gambarnya ekspresif? Ya berarti harus ada ekspresinya. Harus gambar. Nah, ekspresi juga ada di handbooknya ini ya, cara menggambar manga. Kalau misal kalian mau gambar manga, tapi kalau kalian mau gambar sesuatu yang lain, yang dia itu alirannya berbeda gitu kan, aliran seninya berbeda, ya kalian harus pelajari itu. Misal kalian seninya itu adalah realis gitu. Kalau saya bukan penggambar realis ya. Nah, itu ekspresinya gimana? Cara membuatnya dari mulai marah
sedih. Kayak gitu. Tips efek glowing pakai skincare. Atau pakai air wudhu. Cara membuat flat karakter. Nah, saya juga penggambar flat design ya. Kalian bisa googling dulu sekarang apa itu flat design gitu. Kalian searching flat design, bukan flat earth ya. Flat design, tulisannya kayak gini nih, flat design. Saya kirim ke everyone. Flat design. Tuh. Atau disebut juga simple design nih. Di sini nggak ada layer. Di sini ada pertanyaan, kalau diekspor ke Photoshop bakal nyatu atau per layer. Untuk CorelDRAW, Inkscape itu tidak ada layer ya. Di sini nggak pakai layer, beda sama Photoshop dia pakai layer. Di sini nggak pakai layer. Jadi mainnya itu ini Kak, pakainya itu pack down sama pack up. Kayak tadi tuh, menaruh garis di atas, di bawah gitu. Jadi lebih simpel kita pakainya FN pack up sama pack down. Dia nggak pakai ini. Kalau Kak siapa nih ya, nggak tahu namanya. Kalau pakai Manga Studio, tulisannya kayak gini ya, Manga Studio. Yang saya pakai untuk misal mewarnai atau tuning manga, itu dia menggabungkan antara layer dan vektor. Jadi aplikasi Manga Studio ini itu sama halnya CorelDRAW ditambah Photoshop. Gitu. Dia bisa layer sama kayak Photoshop, dia juga bisa berbasis vektor sama kayak CorelDRAW gitu. Jadi ini ya gabungan ya Manga Studio ini. Makanya berat banget nih. Dia itu gabungan, bisa dikatakan gabungan antara CorelDRAW dan Photoshop. Nah, kalau Inkscape ini ringan dia pakai pack up sama pack down aja, nggak pakai layer ya. Maksud saya gini, kalian itu gambar di Corel atau gambar di Inkscape itu dijadikan PDF agar bisa dibuka di software lain gitu. Saya gambar di Inkscape nih, saya jadikan PDF. Nanti bisa dibuka di CorelDRAW gitu. Atau kalian gambar di CorelDRAW, kalian save as menjadi PDF. Nah, nanti bisa dibuka di Inkscape gitu. Jadi PDF ini memang ini ya universal ya, kan namanya juga PDF ya. Portable ya dia. Kalau kalian gambar manga atau doujinshi gitu, itu bisa juga di Manga Studio. Kalau bikin warna gradien atau transparan cemana Bang? Nah, kayak gini nih. Ya, pertama kalian bikin bentuk apalah. Ini ada Cilok Bandung. Bikin ya. Nah, kemudian ini ada gradien nih di sini. Pilih gradien. Nah, kayak gitu. Gradien ada di sini. Kalau kalian mau main gradien, ya. Oke lah. Ini ya, ada pilihan gradien. Saya nggak mau pakai garis misalnya. Nah, ini yang X paling ujung itu adalah artinya tidak ada gitu. Kalau kalian klik kanan set stroke, berarti dia garisnya tidak ada. Kalau set fill berarti garis warna isinya tidak ada. Ini misal saya set stroke pada X ya. X itu artinya tidak ada. Nah, berarti ini tidak ada apa? Tidak ada garis gitu ya. Itu gradien atau transparan ya. Di sini fungsinya. Kalian bisa juga di fill and stroke. Di fill and stroke juga bisa nih. Di bagian fill nanti dia ada bagian
opacity. Opacity ini adalah sama kayak transparan ya. Tuh, transparan. Misal warna merahnya saya taruh belakang nih. Ini udah paling belakang nih ya. Warna merahnya nih. Tuh. Ini ya, warna merah yang kotak ini. Nah, itu udah transparan kan ya? Udah saya bikin transparan tadi. Apa kurang transparan? Nih, apa kurang transparan. Gitu ya. Tuh. Estetik banget kan gini juga. Kayak gitu, transparan. Bisa lewat fill and stroke, di bagian fill nanti di opacity. Di bagian opacity atau di bagian ini nih kalau mau ada gradiennya. Seperti itu ya. Untuk Gus tuh. Pertanyaan untuk Gus. Ada lagi nggak ya? Bang, gimana caranya biar line artnya, stroke-nya hampir nggak kelihatan kayak anime-anime gitu? Ya kalian nggak usah pakai line, berarti line-nya dinonaktifin semua nanti di klik kanan ya. Kalau di anime, tergantung animenya sih, anime apa. Anime yang produksi Studio Ghibli itu wow sekali. Tergantung ininya, animenya, tergantung apa namanya, animatornya ya. Dia pakai line atau enggak, dia pakai outline atau tidak. Itu tergantung animenya anime apa dulu gitu. Kalau kalian nggak mau pakai garis outline ya udah nggak usah dikasih garis outline gitu kan gampang. Kalau kasih warna gradien udah ya tadi ya, ini gradien tadi udah saya bikin. Ini gradien pengaturannya juga ada di atas ini, nanti kalau gradiennya kalian aktifin. Nah ini ada nih gradien yang dia itu sifatnya kalau di Corel namanya radial atau mau strike gitu, bisa lingkaran nih. Atau nah terus gradiennya itu mau dari merah ke putih. Nah kalau ini merah ke putih ya tadi ya, merah ke putih sama biru ke putih saya gabungin. Jadilah seperti itu. Apa fungsinya Shapes Tool Corel Draw? Ada di sini ada fungsi Shapes Tool. Misal saya bikin cilok lagi nih. Saya gambar cilok. Aduh. Saya gambar cilok. Nah, Shapes Tool ini ada di bawah tombol kursor nih. Ini kan ada pilihan kursor. Nah, ini bawahnya ada Shapes Tool. Nah, ya kalian tinggal edit-edit tuh. Tuh, ya kan? Nah, udah paham yang nanya Shapes Tool? Nih, bisa diedit. Bisa ditambah garis juga. Tambah garis, tambah titik. Kalian klik 2 kali. Ya persis kayak di Corel Draw. Kalian klik 2 kali gitu. Untuk mengedit ini. Menambah titik baru gitu. Tinggal diklik 2 kali pada garisnya. Aduh, ini kebetulan berat sekali. Itu bisa kalau mau nanya Shapes Tool bisa di sini Shapes Tool. Shapes Tool ada di tombol ini nih. Edit Path by Node. Nah, kalian bisa menambah node. Klik 2 kali. Nah, ini saya tambah node ya. Nah, seperti itu, saya tambah node. Seperti itu. Ciloknya jadi terdistorsi ya. Warna gradien sudah saya jawab. Kemudian Shapes Tool sudah saya jawab. Line art sudah. Kak, kalau bikin manga di situ bisa nggak? Lah ini saya bikinnya di sini nih. Ini saya bikin manga yang sederhana di sini nih. Saya pakainya warna-warna flat aja. Saya pakainya warna-warna simple. Saya pakai aliran flat design aja nih. Tuh. Kalian bisa main warna ya di sini. Ini warna kulit juga ada di sini nih. Tapi di sini tidak ada arsir, tidak ada tuning. Beda sama di Manga Studio. Kalau di Manga Studio dia ada tuning.
Tuning itu arsir. Gabungan bitmap sama vektor, Bang. Bitmap sama vektor. Pamflet desainnya itu gabungan antara bitmap dan vektor. Bitmapnya itu adalah foto, vektornya adalah ya bentuk itu yang saya bikin di sini. Gabungan bitmap dan vektor. Ya itu. Bitmap itu kan yang kalian tahu ya, ada JPEG, ada PNG. Nah, kalau vektor kalian buat di sini ininya. Vektor. Nah, ini vektor semua nih ya, gambarnya vektor semua. Nah, kalian bisa cari. Ini baju Hokage ya. Saya bajunya Hashirama Senju. Saya pakai contoh gitu. Kalian buat referensi, kalian cari misal bajunya seperti apa dan gambar gitu. Kalau dijadiin PDF, layernya ada nggak, Bang? Nggak ada. Di sini nggak pakai layer ya. Nggak pakai layer. Saya baca pelan-pelan dulu ya. Gabungan bitmap udah. Ada referensi gambar-gambar yang lain nggak yang udah kakak buat? Bisa di follow akun Instagram saya di @budimanium. Nama akun Instagram saya @budimanium. Tapi yang ada di akun Instagram saya itu saya buat menggunakan Inkscape gitu. Jadi saya baru ganti laptop dan belum ada Manga Studio lagi gitu. Dulu waktu SMA saya pakai Manga Studio gitu, untuk gambar. Belum saya install lagi. Kakak lihat gambar-gambar yang lain dong. Ada di akun Instagram saya. Gambar-gambar yang lain. Kalau kalian lomba manga, gambarnya ini ya, stylenya kalau bisa ada arsirannya. Kalau ini saya tanpa arsiran ya, jadi benar-benar flat design. Warna-warnanya flat gitu. Flat design. Kak, saya mau tanya, kalau menggambar karakter tanpa pen tab, kira-kira memungkinkan nggak? Nah, saya ini gambar di Inkscape selama ini itu pakainya apa nih namanya kalau di laptop, touchpad. Saya pakainya touchpad ya. Saya nggak pakai mouse gitu. Saya golongan orang-orang yang tidak pakai mouse. Tapi ada juga teman saya yang golongan orang-orang yang pakai mouse. Itu bukan golongan saya. Ada juga yang pakai pen tab gitu. Itu lebih bagus gitu. Kalau kalian punya rejeki gitu atau dibeliin sama sekolah pakai pen tab bisa. Kalau saya memadukan antara gambar manual, kalian gambar di kertas putih, gambar, kemudian di scan, pakai scanner atau pakai aplikasi scanner ya, kan sekarang bisa tuh pakai aplikasi scanner. Kemudian diwarnainnya di sini, di Inkscape bisa, diwarnainnya di CorelDRAW, di Manga Studio bisa. Jadi kalian bisa tuh gambar manual dulu, bikin sketch-nya mungkin, atau bikin outline-nya, bikin garisnya di kertas, kemudian kalian scan. Dan kalian trace di sini gambarnya. Gambarnya itu kalian klik kanan di trace. Jadi dia kan berbentuk garis. Nanti tinggal kalian isi warnanya. Tuh. Kak, saya mau tanya kalau menggambar, oh ini udah ya, pen tab udah. Cara menentukan style gambar, style design, kalau style gambar bisa googling atau bisa lihat contoh-contoh seniman-seniman di Instagram ya, dari mulai berbagai aliran gitu. Kadang kartunis aja dia alirannya banyak gitu.
Ada yang lebih ke karikaturis, ada yang lebih ke kartunis gitu. Nah, kalau yang gambar yang saya buat ini, atau yang tadi saya gambar-gambar buat contoh tadi, itu saya pakai touchpad ya, nggak pakai mouse. Kalian bisa walaupun nggak punya mouse. Softwarenya free. Ini softwarenya free ya. Ada yang nanya softwarenya free nggak? Tadi di awal saya udah bilang softwarenya free. Tanpa kalian nge-crack. Izin bertanya, kalau kita menambah layer di Inkscape, oh ada yang kasih masukan nih. Ctrl Shift L. Oh iya, dia ternyata punya layer juga ya, yang bisa dilihat dan bisa diuji gitu. Oh ternyata bisa nih. Nah, ini ilmu baru nih ya buat kalian. Buat saya juga. Ternyata dia bisa pakai layer gitu. Nah, misal ini layer pertama saya hidden ya. Saya hide. Nah, jadi dia nggak kelihatan. Ya, jadi layer itu memudahkan untuk pack up sama pack down juga ya. Misal di layer 1 ada gambar apa aja, di layer 2 ada gambar apa aja gitu. Kalau di Corel dia lebih ke power clip gitu. Memasukkan gambar dalam gambar. Nanti mungkin ada ininya ya, video tayangan ulangnya. Kalau misal tadi ketinggalan sort key-nya bisa di ini lagi, atau kalian mau sharing ke sesama peserta bisa. Membuat font tulisan menjadi objek. Bisa. Seperti di Corel juga sama, kan bisa. Jadi fontnya ini atau tulisan teks. Nah, teks ini ada teks ya di sini. Ada teks. Teksnya ini bisa kalian jadikan dia itu bentuk, bisa kalian jadikan objek. Gitu, bisa kalian jadikan objek. Ada lagi pertanyaan? Bisa, di sini juga bisa mengedit ini ya, jadi objek. Kalau saya lupa dah tuh teks. Coba ada yang ingat nggak nih yang mungkin pengguna Inkscape yang dia mengubah teks menjadi objek. Itu kalau nggak salah di forum Inkscape ada, pernah dijawab tuh. Jadi text to object gitu. Tinggal kalian cari kata kuncinya text to object. Kemudian Inkscape, ada kata kunci Inkscape sama text to object. Kak, menyikapi harga desain di Indonesia yang ambruk dan lebih berpeluang di luar negeri. Ya kalian kalau nggak suka sama klien-klien yang ada di Indonesia, ya berarti kalian bikin akun akun desain. Bisa kalian bikin akun free pick gitu, kalian pasang tarif di sana, nanti kan dibeli sama orang luar negeri gitu. Yang menentukan harga yang sesuai gitu. Kalau harga sesuai, kalian bisa sharing ke sesama komunitas desain ya. Mungkin ada sesama komunitas desainer Inkscape,
desainer Corel gitu kan. Kalian sharing di sana. Nah, kalian itu juga ini ya bermuhasabah gitu. Kalian ngaca juga, misal skillnya sudah sampai mana. Nah, kalian temukan tuh desainer-desainer yang kira-kira skillnya itu mirip kayak kalian. Skillnya itu, kemampuannya itu nggak jauh beda dari kalian. Nah, kalian bisa tanyakan harganya berapa gitu. Jangan kalian gambarnya berapa, kemudian nggak seberapa ya terus narifin harga mahal gitu. Itu juga kurang baik gitu. Ya intinya sharing aja ke sesama desainer. Chatnya ketimbun. Ada yang nanya link absen. Ya insya Allah nanti ada link up ininya ya di grup ya. Ada lagi pertanyaan? Ini tips-tipsnya. Nah, Ratansa ya ini saya bikin katakana tulisannya Ratansa ya. Katakananya Latansa. Latansa. Nama font Jepangnya. Saya kayaknya nggak punya font Jepang, cuma ini bawaan dari sana nih. Nama fontnya apa nih? Sans serif gitu. Artinya apa? Itu nama sekolah ya. Latansa ini nama sekolah tempat saya ngajar. Ini kalian manggilnya kak ya, nggak apa-apa lah. Saya di sini dipanggilnya Pak. Bagaimana cara bikin background-nya kayak nyata gitu? Background. Maksudnya sama kayak di ini ya, anime Kimi no Na wa. Tolong ini chatnya yang benar ya. Ini udah ada satu orang yang saya kick. Jadi kalian kalau mau bikin background, saya pernah bikin dari foto gitu kan. Itu diubah efeknya menjadi seperti yang ada di anime. Gitu. Itu bisa pakai Photoshop. Pakai Photoshop bisa. Bisa kalian mengubah foto, kemudian diubah menjadi seperti di anime gitu. Jadi efeknya gitu. Itu mainannya efek sih. Ada tutorialnya. Cara membuat efek film anime dari foto gitu. Sama kayak di anime Kimi no Na wa. Jadi kan animenya kan contohnya iklan di Pocari Sweat kan juga gitu kan. Misalnya ada tempat di Jakarta gitu dibuat latarnya mirip seperti di anime. Itu ada ya ngedit seperti Kimi no Na wa itu ada di Google. Dia pakai Photoshop yang berbasisnya bitmap ya. Kalau ngedit yang semacam itu ya dia basisnya adalah bitmap. Kalau kalian mau ngedit vektornya ya mungkin butuh waktu lama.
mulai ngedraw awal. Saya ini banget ya, berat banget, nggak tahu. Mau ngedrag aja ngedrag gambarnya susah nih. Ya gitu, itu salah satu kendala kami ya. Ini laptop saya belum balik, lagi di servis. Ini pakai laptop lain. Saya pikir sama kayak pakai laptop saya. Oh, ini ada yang jawab nih. Oh, maksudnya mau diubah ini virtual background-nya. Ini pakai laptop ya. Kalau pakai HP kayaknya virtual background-nya nggak bisa diubah. Virtual background ini nih, Zoom-nya. Kalau belum tahu, searching aja caranya. Nah, ada pertanyaan lagi nggak terkait desain? Desain menggunakan Inkscape. Kalian bisa tuh kalau dapat tugas dari guru, kalian ingin disuruh desain pamflet, desain poster, itu pakai Inkscape bisa. Kenapa nggak ngajar seni budaya? Seni budaya udah ada gurunya. Saya ngajar kimia. Saya background-nya kimia. Atau kalian pengen ikut lomba poster gitu. Kemarin SMIT mengadakan lomba poster dan saya jadi juri. Motong gambar pakai Shape Tool bisa nggak? Jadi Shape Tool itu untuk ngedit bentuk ya. Shape Tool itu bisa ngedit bentuk. Jadi kalian ngebentuk gitu. Ngebentuk dulu pakai misal pakai pensil di sini atau pakai draw Bezier curve ya. Atau pakai pensil tadi kalian bentuk atau kalian edit dulu bentuknya ya di Shape Tool. Kemudian kalian seleksi objek, klip yang tadi itu yang saya contohin. Ngeklip gambar. Filter fungsinya untuk apa? Itu filter ini untuk ngedit bitmap ya. Misal kalian masukin foto. Nah, itu kalau pilihan filter ini banyak dia itu ngedit bitmap, ngedit foto. Bisa. Atau juga ada nih, bisa dicoba-coba nih. Selain ngedit bitmap, dia bisa ngedit ini enggak vektor enggak di sini. Efek-efek. Intinya itu. Soalnya aku biasa ngilangin background pakai Shape Tool Corel. Shape Tool. Oh, jadi ini ya mungkin yang dimaksud pakai power clip atau bukan? Atau pakai intersect gini. Jadi di Corel Draw itu ada intersection. Jadi perpotongan. Nah, hasil dari perpotongannya ini bisa diedit pakai Shape Tool. Itu kalau di Corel, kalau di sini nggak bisa seperti itu. Tidak bisa diedit. Misal kalian udah ngeklip sesuatu tadi, udah nge-crop ya. Nah, kalian edit ininya. Jadinya kayak begitu. Ah, bisa tapi nggak seperti yang ada di Corel ya. Itu saya cobain tuh yang warna biru itu. Hasil dari ininya, cropnya diedit. Nah, di sini bukan fungsi intersection seperti yang ada di Corel ya. Di sini klip, bahasanya klip dan fungsinya seperti itu.
Nah, kemarin peserta lomba itu saya nilainya itu dari originalitas dari gambar. Nah, ini saya kasih tips ya untuk mengetahui gambar itu original atau tidak. Misal kalian ngelihat hasil desain teman kalian nih, kalian jangan kagum dulu nih hasil desainnya, kalian search by image, search by image, search by image. Bisa pakai Yandex ya, bisa pakai Yandex atau bisa pakai Google juga. Google kalau nggak salah bisa juga pakai search by image, yaitu mencari sesuatu dari gambar. Nah, ternyata kemarin banyak peserta yang dia itu gambarnya itu ngebajak dari orang lain. Artinya dia cuma ngambil gambarnya, cuma diganti tulisannya. Gitu. Ya memang gambarnya sekilas bagus itu. Ada gambar kartun. Ada gambar kartunnya. Kemudian saya search di Yandex, nggak taunya itu bukan gambar aslinya dia, bukan gambarnya dia. Apa bedanya membajak dan menginspirasi? Ya usahanya beda gitu. Usahanya itu beda. Kalau membajak itu kan tinggal ngambil gambar orang gitu. Misal gambar orang lagi ini ya megang bendera gitu. Kalian ambil gambarnya, kemudian tinggal kalian ubah tulisannya. Misal kalian bikin poster tulisan gitu. Nah, kalau terinspirasi beda. Terinspirasi mungkin kalian posenya sama tapi kalian gambarnya itu berbeda gitu. Dari angle-nya mungkin berbeda. Aplikasi desain di HP. Nah, nanti nih jam 9:50 berarti 3 menit lagi ya. Nanti akan ada pemateri selanjutnya nih. Akan ada pemateri selanjutnya. Atau jam 10 bisa nih, bisa pakai Canva, bisa pakai Pixel Lab, Canva, atau pakai Meitu ya, itu juga bisa belajar. Ya pokoknya terserah kalian senyamannya aja pakai aplikasi desain apa gitu. Kalau kenapa hari ini pakainya Inkscape, karena Inkscape mungkin mudah dipelajari, juga dia itu ada komunitasnya kalau kalian mau sharing di forum tersebut, di websitenya tersebut, dan free. Nah kalau untuk Canva, kemudian Meitu, kemudian ada Pixel Lab, ini aplikasi-aplikasi instan gitu. Jadi udah disediakan gambar-gambar vektornya, tinggal kalian drag, kemudian kalian tempel, kemudian kalian crop. Nah, itu instan. Jadi itu adalah aplikasi-aplikasi instan. Kalau di kalangan desainer ya, kalau kita ngedesain pakai Canva atau pakai Pixel Lab itu ada ini ya, ada rasa malu tersendiri gitu. Jadi kalau bisa pelajari yang dari yang ini dulu ya, yang tersulit dulu nih di dalam desain nih. Kalian pakai software dulu. Kalau udah bisa, kemudian kalian udah bisa desain, nah kalian pakai Canva, kalian pakai Pixel Lab gitu. Biar kalian tahu basicnya juga gitu dari software-software ini. Kalian bisa pakai software apapun itu. Kalau misal kalian lagi nggak ada laptop nih, laptop kalian lagi di servis gitu, kalian baru tuh gunain Canva, Pixel Lab gitu kan, lagi terdesak. Tapi kalau kalian desainer dan mengaku desainer, nah kita pakai software desainer yang sesungguhnya. Kalian bisa follow akun-akun seniman ya. Saya ketikkan dulu nih, ada dia dosen seni ITS ya. Namanya lupa saya. Norman apa ya?
Ibispen kayak Inkscape juga. Saya belum pernah pakai. Di sini ada yang peserta desain lomba kemarin? Ada nggak di sini yang lomba desain kemarin? Lomba desain di SMA, ada? Saya cari dulu ya. Oh ya, namanya Naufan Nurdianto. Nih saya ketik ya. Naufan. Ini nama Instagramnya. Kalau nama bapaknya Naufan. Ini desainer dan juga dosen seni di ITS. Naufan Nurdianto. Kemudian ada desainer ini juga yang saya rekomendasikan, nama Instagramnya Daya Ganggu, bisa. Kemudian ada desainer internasional juga dari Indonesia, namanya Reza Azmi. Dia juga sekalian ilustrasi dan animasi. Reza Azmi namanya. Reza Azmi. Nah, ini desainer Indonesia yang sudah internasional, Reza Azmi. Bisa kalian follow tuh. Ilustrator yang ini ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Saya kasih waktu. Kira-kira butuh berapa lama untuk membuat satu pamflet atau animasi? Animasi sama pamflet beda ya. Animasi itu adalah gambar yang bergerak. Kalau pamflet itu dia
semacam poster yang memberikan informasi. Kalau saya sih rata-rata ngedesain itu menghabiskan waktu 30 atau 1 jam. Kalau ini nih yang gambar yang saya buat ini kalau nggak salah 15 menit. 15 menit. Tidak menggunakan mouse. Kalau pakai mouse nggak tahu deh. Ini cuma 15 menit ya. Nggak ngetres ya. Kira-kira selain Manga Studio ada referensi aplikasi lain nggak? Nah, kalian bisa sharing ke sesama ini ya, peserta lain. Kalau animasi itu biasa pakai Adobe Flash ya. Memang inspirasinya itu yang mahal. Skill bisa diasah, tapi inspirasi itu datangnya itu ini ya, kadang di waktu yang tidak terduga-duga. Makanya kalau kalian punya inspirasi dicatat. Kalian punya buku gitu kan, punya buku, misal punya inspirasi desain apa langsung dicatat gitu. Soalnya kadang kalau kalian nggak nyatat, nanti aja deh, ininya nanti aja, nanti juga ingat gitu. Nanti bakalan lupa. Oh ya tadi punya inspirasi apa ya gitu. Kadang saya ini ya nyoret-nyoret di buku gitu, nyoret-nyoret sketsa. Nah memang ilmu itu dicatat ya. Makanya para ulama kan bilang gitu, ilmu itu bagaikan kuda gitu. Jadi harus diikat. Nah diikatnya adalah caranya dengan mencatat. Inspirasi itu datangnya beda-beda ya. Kalau di Kak Lutfi Hussein ini bilang dia di tempat yang sepi atau lagi diam. Tapi ada juga yang dia itu mencari inspirasi ini di tempat yang ramai, bisa juga. Pokoknya beda-beda lah orang nyari inspirasi. Ada yang malam, ada yang siang, ada yang pagi gitu. Ada yang dia itu nggak tentu, sesuai mood. Lagi mood ngedesain, pasti ada inspirasi gitu. Ketika kondisinya udah mendukung tapi nggak mood, dia nggak muncul inspirasi. Nah kayak gitu juga ada, beda-beda ya. Ada yang nggak pernah dapat inspirasi. Tiap orang pasti punya ya mendapatkan inspirasi. Mungkin dia lupa gitu kan. Pernah dapat tapi dia nggak catat jadi lupa. Nah sebenarnya dengan tutorial yang sudah saya kasih tadi ya, kalian bisa nge-crop, kalian bisa mewarnai, kalian bisa membuat bentuk, kalian tahu tools-toolsnya, itu kalian udah bisa membuat desain, bahkan bisa menang perlombaan desain nasional maupun internasional gitu. Saya sudah mengalami soalnya, dengan saya tekniknya seperti ini, itu udah bisa menang, udah bisa juara nasional desain gitu. Gimana kalau kalian tahu teknik yang lain, ya kan? Coba benar nggak? Nah, tadi ada yang udah tahu tuh cara bikin layer di Inkscape gitu. Itu bisa lebih hebat daripada saya kan? Nah, kalian bisa lebih hebat gitu. Saya pakai teknik-teknik sederhana, tetapi didukung dengan sense of art yang saya bilang ya. Nah, itu bisa juara desain nasional. Waktu itu pernah ikut di Riau, lomba desain nasional. Nah, padahal tekniknya sederhana ya, cuma mewarnai sama memberi garis. Waktu itu saya nggak pakai efek apa-apa, saya pakainya flat design, bisa gitu. Gimana kalau kalian punya teknik yang tinggi? Makanya di dalam desain, ini hasil kesimpulan diskusi pada hari ini ya, desain itu harus diperhatikan dua hal. Pertama adalah sense of art, the sense of art. Jadi kalian itu punya rasa atau sense ya dari seni itu sendiri. Itu bisa diasah gitu. Nah, percuma kalian tahu teknik-teknik
ngedesain, tapi kalian nggak punya rasa desain gitu, rasa seni gitu, jiwa seni. Kalau orang sekarang bilangnya jiwa-jiwa seni kalian itu nggak ada, percuma. Tapi percuma juga kalau kalian jiwa seninya tinggi, tapi kalian nggak bisa ngedesain, nggak bisa tahu teknik-teknik desain. Jadi pertama kalian harus jiwa seninya tinggi, kedua tahu cara ngedesain tadi, tahu cara menggunakan tools-toolsnya seperti itu. Ikut lomba itu bonus ya, ya betul. Memang ikut lomba itu iseng-iseng ya, iseng-iseng bonus. Yang utamanya adalah menerima job desain. Seperti itu. Nah, kapan desain di HP? Nah ini mungkin ada sedikit kendala ya materi yang berikutnya ini. Oh ya, bagi kalian yang ikut desain hari ini bisa screenshot sekarang untuk sebagai bukti kalian sudah mengikuti pelatihan desain. Tuh, bisa dikirimkan ke admin. Itu sebagai aplikasi apa namanya? Untuk ini ya, bukti kalian udah mengikuti ini pelatihan aplikasi ini. Kalau motivasi saya ikut lomba untuk pengalaman dan sertifikat buat apli beasiswa. Nah, saya termasuk pakai ini sertifikat desain untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Walaupun kalian anak SMP, anak SMA, boleh nggak sih kita punya juara di bidang desain, tapi kalian kuliahnya di jurusan kimia, kalian kuliah di jurusan olahraga, kalian jurusan pertanian, jurusan apapun lah itu. Boleh. Itu sebagai prestasi kalian gitu. Jadi sertifikat juara lomba itu bisa kalian gunakan untuk mendaftar kalau dulu namanya SNMPTN. Sekarang juga kayaknya masih namanya SNMPTN. Jadi masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan. Nah, saya dulu pakai itu. Pakai salah satunya adalah sertifikat manga saya, sertifikat desain saya gitu. Nah, dilihat dari situ akhirnya keterima gitu kuliah di perguruan tinggi negeri kayak desain. Padahal nggak ada nyambungnya ya desain sama kimia. Kayak begitu bosku ya. Saya kembalikan ke moderator. Stop sharing, Pak. Oke, terima kasih kepada Kak Budiman Prasetyo yang telah menyampaikan materinya pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa diaplikasikan dan bisa mudah dipahami ya. Oke, berhubung untuk pemateri keduanya berhalangan hadir, jadi saya akan menyampaikan pemenang lomba cover, puisi, dan poster. Untuk lomba cover, juara pertama diraih oleh Jessica Meisha dari SMPN 6 Bukit Tinggi. Ada orangnya? Jessica Meisha. Oke, yang juara kedua cover diraih oleh Dava dari SMP Ar-Rahman Firjat. Dava dari SMPN 1 Sukoharjo, Jawa Tengah. Juara ketiga diraih oleh Verlin Karina Sukino dari SMP Budi Agung. Oke, lanjut ke lomba puisi. Lomba puisi pertama diraih oleh Nano Wahid Sul. Juara kedua diraih oleh Zaki Edi. Juara ketiga diraih oleh Kaisya Firoz Laudia Moza dari SMP Nizamia Andalusia.
Selanjutnya untuk lomba poster, juara pertama diraih oleh Muhammad Faisal Tamam dari SMPN 11 Cilegon. Juara kedua diraih oleh Arif SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Juara ketiga diraih oleh Vivi Alivia Rohmah dari MTS Al Hidayah Purwasaba. Oke. Bagi pemenang yang tadi saya sebutkan bisa langsung hubungi admin ya. Udah nggak tutup. Ada di grup. Oke, nanti bakalan ada link absensi sebagai bukti hadir pada acara ini, nanti akan di-share di grup, ntar teman-teman bisa isi ya. Oke, tutup Pak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti kegiatan ini. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata. Mari kita tutup acara ini membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.